Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Abu Bakrin As-Siddiq. Di sini saya akan berkisah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah salah satu sosok sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah kerabat Nabi yang paling dekat dan salah satu lelaki yang pertama kali masuk surga dari golongan dewasa. Langsung aja kita simak kisahnya. Awalan, ulida Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi sanati tsaniyah awi tsalitsah min amil fil wa huwa asgaru minan nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi sanatain. Wa qad kana mahbuban fil jahiliyah li'annahu kana rajulan aminan kariman tayyibal akhlaqi hasanas suluki fahuwa lam yashrabu khamran fi hayatihi wa lam yasjud li sanamin abadan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilahirkan pada tahun gajah di tahun ketiga atau kedua dari tahun gajah, dan dia pun lebih kecil umurnya, lebih muda umurnya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaannya hanya 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Dan beliau radhiyallahu anhu ini pun sangat dicintai oleh ketika di jahiliyah. Beliau pun juga sangat dicintai oleh orang-orang, oleh penduduk. Kenapa? Karena si Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini adalah laki yang aminan, yang sangat amanah. Beliau sangat mulia, beliau akhlaknya sangat bagus, perlakuannya juga sangat bagus. Dan beliau ketika jahiliyah, ketika sebelum datang Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini tidak pernah sama sekali minum khamr dan menyembah patung dalam hidupnya. Thaniyan, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa ila al-Islam fataraddada al-kathiruna illa Abu Bakr As-Siddiq faqad aslama duna taraddudin wa kana awwala man aslama minar rijali wa kanat as-sayyidatu Khadijatu awwala man aslama minan nisa'i amma awwala man aslama minas sibyani fa huwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyeru kepada Islam, menyuruh manusia kepada Islam, berdakwah kepada manusia untuk masuk Islam, banyak sekali yang bimbang, banyak yang ragu dalam seruan tersebut. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau langsung menerima tanpa ragu. Beliau langsung masuk Islam tanpa ragu. Maka disimpulkan bahwasannya pertama kali yang masuk Islam dari golongan dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan pertama kali yang masuk Islam dari golongan wanita adalah Khadijah, Sayyidah Khadijah, dan pertama kali masuk Islam dari golongan anak kecil adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Thalithan, kanna Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr As-Siddiq li'annahu saddaqahu indama akhbarahu bi qissatil Isra'i bihi laylan minal masjidil harami fi Makkah ilal masjidil aqsa fi baitil maqdis haitsu qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi
barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengkunyahkan, ya, membuat panggilan untuk Abu Bakar ini sebagai As-Siddiq. Kenapa As-Siddiq? Karena dia sodakohu, karena Abu Bakar As-Siddiq telah mempercayai Nabi tanpa ragu. Makanya dibuatlah panggilan untuk Abu Bakar ini As-Siddiq. Kenapa? Ada alasan lain, karena si Abu Bakar ini mempercayai Nabi ketika Nabi mengabarkan bahwasannya dia pun telah Isra Mi'raj pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina. Maka pas saat itu pun tidak ada yang percaya satupun. Orang-orang kafir Quraisy juga semakin ragu dan menyebut Nabi Muhammad ini adalah orang gila. Akan tapi kecuali Abu Bakar As-Siddiq, beliaulah yang mempercayai kejadian tersebut. Sebagaimana firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah mengisra mi'rajkan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berikan barokah kepadanya, dan untuk memperlihatkan, menjelaskan ayat-ayat kita. Rabi'an, jahada Abu Bakrin fil Islami bimalihi fashtara ba'da man kanat tasta'ibduhum Quraisy wa tu'adzibuhum wa a'taqahum mithlu Bilal bin Rabah kama jahada fil Islami binassihi faqad hajara ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wa kana al-kuffaru yabhathuna anhuma fi kulli makanin liqatlihima. Abu Bakar As-Siddiq telah berjuang dalam Islam, ya, telah memperjuangkan Islam dengan hartanya sendiri. Beliau membeli budak yang telah diazab oleh orang-orang kafir Quraisy, yaitu Bilal bin Rabah. Lalu beliau juga berjuang dengan dirinya. Contohnya apa? Beliau telah hijrah bersama Nabi ke Madinah, dan juga beliau telah melindungi Nabi, membuat Nabi itu tidak terlihat dari ancaman orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuhnya. Khamisan, kana Abu Bakrin rafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fis silmi wa fil harbi wa indama mata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittarabal kathiruna wa lam yusaddiqu anna an-nabiy qad mat. Fa kharaja ilaihim Abu Bakrin wa qala lahum man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Masya Allah, Allahu Akbar. Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah sahabat Nabi yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kedamaian dan dalam peperangan. Karena banyak peperangan yang diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal, banyak orang-orang yang tidak percaya atas meninggalnya Nabi, dan banyak orang-orang yang sangat bimbang, sangat ragu, sangat bingung karena kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq naik ke atas mimbar, naik ke dataran yang paling tinggi untuk menyuruh manusia, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan, barang siapa yang telah menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, maka sungguh Nabi Muhammad pun telah meninggal. Man kana ya'budullah, dan barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allahu Akbar.
karena Allah sesungguhnya adalah Maha hidup dan tidak mati. Allahu Akbar. Sadisan ikhtara sahabah Abu Bakrin khalifatan ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakana khalifatan adilan a'adal murtaddin ilal Islam wa jama'al Qur'an al-Karim wa bada'a Fathus Syam wal Iraqi fi khilafatihi. Lalu para sahabat pun memilih Abu Bakar sebagai khalifah pengganti pemimpin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Abu Bakar sebagai khalifah, beliau adalah khalifah yang sangat adil, mengembalikan orang-orang yang murtad setelah kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengumpulkan Quranul Karim menjadi satu tempat dan memulai penaklukan Irak dan Syam di masa khilafahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.